Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sapa kembali Bapak Ibu dimanapun berada lewat renungan firman Tuhan yang setiap pagi kami bagikan dengan bergantian. Pagi ini saya bawakan renungan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini berkata dosa menjadi biang kerok yang bisa menghalangi segala karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada manusia. Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan rindu senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan rindu memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi yang menghalangi itu terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita adalah dosa. Bagi Tuhan dosa kecil, dosa besar sama saja. Itu tetap dosa Bapak Ibu. Jangan katakan aku hanya mengerjakan ya dosa-dosa kecil saja, aku tidak membunuh. Tapi ketika kita menggosip juga Bapak Ibu Saudara, itu dosa. Ketika kita berpikiran jelek juga Bapak Ibu Saudara, itu dosa. Sama saja dengan membunuh Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya tidak ada jalan lain untuk kita bisa menerima anugerah, untuk kita bisa menerima berkat, untuk kita bisa menerima karya Tuhan dalam hidup kita selain daripada bertobat. Bertobat adalah jalan satu-satunya untuk tangan Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya saya bacakan dari Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu Saudara, ternyata bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk diampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Tapi tidak ada juga dosa yang terlalu kecil untuk diabaikan. Dosa adalah dosa. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, maka pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, Bapak Ibu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata untuk tubuh kita disembuhkan dari segala penyakit, ternyata bertobat dari dosa. Apapun dosa kita hari ini, jangan katakan aku hanya menipu, jangan katakan aku hanya berbohong. Apapun dosa kita, apapun bentuknya Bapak Ibu, mari kita berubah. Dimulai daripada mindset kita. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ternyata kita harus bertobat dari pola pikir. Mindset kita harus berubah. Mindset yang lama kita tinggalkan, mindset yang baru kita pergunakan, kita pakai, yaitu mindset kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah apa dalam hidup kita Bapak Saudara? Yaitu tadi, bertobat. Ketika kita berubah dalam mindset,
maka tindakan kita pun akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pagi ini biar semua apa yang kita rindukan selama ini, yang sudah kita doakan, bertahun-tahun sudah kita gumuli, belum terjadi dalam hidup kita, kita koreksi diri kita cek hati kita, apakah ada dosa yang menghalangi itu semua terjadi. Kalau itu karena dosa kita, mari kita bertobat supaya tangan Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya, dan selamat berubah dan bertobat. Haleluya.